Oke, proses keputusan Markov. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang rantai Markov, seperti apa itu rantai Markov, ada proses stokastik, ya, proses stokastik, kita punya variabel random, status, lalu ada probabilitas transisi, dan bagaimana menghitung nilai-nilai dari probabilitas transisi, lalu kemarin ada probabilitas yang lain lagi ya, mencari ekspektasi, dan lain-lain. Oke, jadi dalam masalah keputusan Markov ini, sebentar sebelum record. Recording in progress. Oke, kita mulai lagi. Ya, masalah keputusan Markov. Masalah keputusan Markov itu terkait dengan masalah penentuan kebijakan optimal yang memaksimumkan ataupun meminimumkan ekspektasi pendapatan selama tahap yang terbatas atau tak terbatas. Jadi dalam masalah keputusan ini kita ingin menentukan kebijakan optimal ya, seperti apa tujuan yang kita inginkan itu dengan ekspektasi atau harapan yang ingin kita capai ya. Karena kita kan bicara tentang probabilitas, kemungkinan ya, kemungkinan yang bisa kita peroleh. Jadi harapannya seperti apa dengan kemungkinan yang kita punya tadi atau probabilitas yang kita punya tadi selama tahap yang terbatas. Jadi selama berapa lama tahap yang kita inginkan, sampai N tahun, 10 tahun, atau berapa tahun, jika satuannya tahun, ya tergantung dari satuan waktunya. Karena kita berbicara tentang diskrit kemarin ya, waktu diskrit, jadi kita waktunya itu dalam bentuk yang dapat dihitung secara pasti. Oke, jadi dalam masalah keputusan Markov ini dicirikan oleh probabilitas transisi antar status dari sistem atau masalah yang digambarkan dengan rantai Markov. Seperti yang sudah saya ingatkan kembali ya, probabilitas transisi itu pasti akan selalu digunakan dalam kaitannya dengan rantai Markov ya, apapun nanti yang akan kita cari, baik itu kebijakan optimal dengan proses keputusan rantai Markov, atau melihat kemarin ada steady state ya, contohnya salah satunya steady state kemarin, kita perlu mengetahui probabilitas transisinya. Lalu struktur ekspektasi pendapatan atau biaya jika sistem berada pada suatu status. Maksudnya di sini kalau kita ingin memaksimumkan berarti kan pendapatan ya. Jadi kalau misalnya masalah kita itu memaksimumkan, berarti kita ekspektasinya itu pendapatan ya. Jadi berapa nih dapat ekspektasi pendapatan kita yang kita inginkan, itu harapannya kita maunya memaksimumkan pendapatan itu sebesar apa. Kalau meminimumkan berarti kan salah biaya ya. Jadi jangan sampai salah memahami kalimat ini tergantung dari permasalahannya, apakah ingin memaksimumkan atau meminimumkan. Struktur ekspektasi pendapatan atau biaya jika sistem berada pada suatu status. Lalu probabilitas transisi dan struktur ekspektasi pendapatan atau biaya tergantung dari alternatif keputusan yang ada. Dan suatu kebijakan optimal terdiri atas kumpulan tindakan atau keputusan yang terbaik yang harus diambil pada tiap status. Seperti pada pemrograman dinamis ya, seperti dalam pemrograman dinamis, pada tiap tahap kita akan mengambil suatu variabel keputusan yang paling optimal ya, tergantung dari permasalahan kita, apakah maksimumkan atau meminimumkan. Yang mana masing-masing variabel keputusan yang kita pilih tadi itu akan mewakili kebijakan secara keseluruhan atau kebijakan optimal, atau yang kita sebut dengan kebijakan optimal kemarin ya. Jadi seperti apa dia dapat mewakili dari satu sistem, walaupun kita mencarinya dalam masing-masing tahap, di semua keputusan itu dapat mewakili kebijakan optimal. Ya, jadi suatu kebijakan optimal ini terdiri atas kumpulan tindakan atau keputusan yang terbaik. Ya, keputusan. Jadi seperti apa kita ingin memutuskan atau menentukan suatu pilihan gitu ya, yang terbaik berdasarkan dari permasalahan kita, apakah ingin maksimumkan pendapatan atau meminimumkan biaya yang harus diambil pada tiap status. Ya, jadi di sini pendefinisian statusnya lagi nanti harus paham ya seperti apa pendefinisian status, lalu pendefinisian keputusan atau alternatifnya. Nah, ini beberapa penerapan proses keputusan Markov. Contohnya ada pada masalah persediaan, inventory, pemeliharaan, maintenance, cash flow management, dan lain-lain ya. Ya,
kita masuk ke contoh pertama. Di sini misalnya masalah petani ya. Misalnya di sini kita punya status kita di sini untuk kondisi tanah. Kondisi tanah kita definisikan, satu itu statusnya baik, dua itu cukup, dan tiga itu jelek. Ya. Kalau kita punya keputusan, tindakan atau alternatif, ini yang nanti akan kita tetapkan. Oh, kita kita nanti akan melakukan keputusan yang mana jika status tanah kita misalnya baik, atau jika status tanah kita jelek, tindakan mana yang harus kita lakukan untuk dapat mengoptimalkan dari tujuan kita tadi. Ya, kita punya keputusan di sini. Yang pertama, kita tidak melakukan pemupukan. Yang kedua, kita melakukan pemupukan. Bergantung dari kondisi status kondisi tanah kita. Ya, ini matriks probabilitas transisi. Ya, kembali lagi matriks probabilitas transisi. Oke, jadi kita tadi punya dua keputusan ya, untuk punya alternatif. Yang pertama, itu tidak dilakukan tindakan pemupukan jika sistem kita berada pada status 1, 2, atau 3. Jadi, berapa probabilitasnya, berapa matriks probabilitas transisinya? Sini kita punya P1. 1 ini adalah status kita tadi. Ya, keputusan kita tadi. Jadi kita punya matriks probabilitas transisinya itu 0,2 dan seterusnya ya. Ini, lagi-lagi baris itu adalah kondisi saat ini. Yang kolom adalah kondisi tahun depan. Ya, kondisi tahun depan. Jadi jika tidak kita lakukan tindakan pemupukan, maka kita akan punya peluang untuk kondisi tanah saat ini baik, besok itu baik, 0,2. Lalu jika saat ini baik, besok itu tadi apa? Cukup 0,5. Kalau dari baik ke jelek itu 0,3 ya. Ini untuk kondisi jika tidak kita lakukan pemupukan. Lalu jika status kita saat ini, berarti kalau 2 tadi itu cukup. Kalau kondisi saat ini tanah kita cukup, menjadi baik untuk tahun depan, tanpa kita lakukan pemupukan, probabilitasnya 0. Jadi tidak mungkin terjadi yang tadinya cukup, tapi tidak kita pupuk, tahun depan dia tidak akan menjadi baik kondisinya ya. Lalu dia untuk dari status saat ini itu cukup ke cukup, tahun depannya sebesar 0,5 dan seterusnya. Ya, kita punya matriks probabilitas untuk keputusan 1, yaitu keputusan tidak dilakukan tindakan pemupukan pada status 1, 2, atau 3. Lalu sekarang kita punya P2. P2 yaitu matriks probabilitas untuk keputusan 2. Jadi kita sudah definisikan sistemnya, status di sistemnya ya, statusnya ada 1, 2, dan 3. Lalu ada keputusannya, kita punya 2 keputusan, yaitu tidak melakukan pemupukan atau melakukan pemupukan. Jadi kita lihat untuk probabilitas transisi pada saat keputusan 2. Ya, di mana keputusan 2 tadi adalah tindakan pemupukan jika sistem berada dalam status 1, 2, atau 3. Matriks probabilitas transisinya seperti ini ya. Nanti untuk probabilitas transisi ini kalau dalam contoh soal akan langsung diberikan gitu ya. Jadi kalian tidak perlu lagi mencari ya. Kalau untuk mencari ekspektasi tadi ya, ekspektasi entah itu biaya ataupun pendapatan, langsung diberikan untuk matriks probabilitas transisi. Lalu selain matriks probabilitas transisi, kita juga punya matriks penerimaan atau return. Ya. Kita punya matriks R di sini, di mana matriks R ini mewakili untuk masing-masing keputusan. Kita akan punya R1. R1 berarti kita punya matriks penerimaan pada saat keputusan kita adalah tidak dilakukan pemupukan ya. Itu adalah panjang vektor dari RIJ tadi untuk untuk keputusan 1 ya, seperti ini 7, 6, 3 dan seterusnya. Nilai ini pun nanti akan diberikan. Lalu dilakukan pemupukan. Ini tadi kondisi 2. Berarti kita punya R2. Nilainya seperti ini 6, 5, -1 dan seterusnya. Jadi kita punya matriks probabilitas transisi dan punya matriks penerimaan. Oke, untuk masalah keputusan dengan situasi tahap terbatas. Ada yang pertama terbatas dan yang kedua masalah keputusan dengan situasi tahap tak terbatas ya. Jadi nanti seperti apa proses keputusan untuk masalah yang terbatas dan
tak terbatas. Oke, pengambil keputusan menentukan tindakan terbaik yang memaksimumkan penerimaan atau meminimumkan biaya. Pengambil keputusan akan mengevaluasi ekspektasi ya, harapan kita tadi, ekspektasi penerimaan atau biaya dari suatu tindakan untuk suatu sistem yang diberikan. Proses pengambilan keputusan disebut kebijakan stasioner. Oke, sebentar. Recording stopped. Recording in progress. Oke, kita lanjut lagi sedikit. Sampai sini. Oke, lalu untuk tiap kebijakan stasioner akan berkaitan dengan suatu matriks probabilitas transisi dan penerimaan tadi ya, matriks probabilitas dan penerimaan. Lalu untuk masalah petani tadi, kebijakan stasioner yang melakukan tindakan pemupukan jika sistem berada pada status 3. Ya, status 3 tadi adalah kondisi jelek ya, kondisi jelek. Nah, dengan kondisi jelek akan memberikan probabilitas dan penerimaan transisinya adalah ini. Kita punya matriks P dan matriks R. Kita punya matriks probabilitas transisi dan punya matriks penerimaan. Oke, kita masuk ke model pemrograman dinamis tahap terbatas. Ya, di proses keputusan Markov masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya, itu tentang model pemrograman dinamis ya. Jadi nanti masih keterkaitan karena kita akan melihat kondisi yang akan datang berdasarkan kondisinya saat ini. Jadi nanti akan ada hubungan ya antara tahap 1 dan tahap yang seterusnya. Makanya kita gunakan pemrograman dinamis salah satunya di situ. Oke, misalkan pada masalah yang tadi, pada masalah petani tadi, dengan kondisi tanah dan keputusan yang akan diambil, misalkan petani merencanakan untuk berhenti setelah N tahun, ya. N tahunnya di sini kita belum ketahui N-nya berapa, gitu ya. Masalah berkaitan dengan penentuan tindakan yang optimal untuk tiap tahun yang akan memberikan ekspektasi penerimaan yang tertinggi pada akhir tahun ke N. Jadi dia nanti akan melihat penentuan tindakan yang optimal, di mana tindakannya tadi adalah tidak melakukan pemupukan atau melakukan pemupukan, mana nih yang paling optimal untuk tiap tahunnya yang akan memberikan ekspektasi penerimaannya itu tadi, berarti kan adalah ekspektasi biaya ya. Kalau kita ingin memupuk atau tidak memupuk kan berarti ada faktor biaya di situ yang akan kita keluarkan. Itu yang tertinggi pada akhir tahun ke N. Jadi berapa nih nilai yang harapan yang bisa kita terima untuk dari putusan 1 ataupun keputusan 2 tadi yang sudah kita definisikan. Oke, misal K sama dengan 1 dan K sama dengan 2 itu menyatakan 2 tindakan ya, atau keputusan atau alternatif yang tersedia bagi petani. Matriks PK ini menunjukkan matriks probabilitas transisi untuk alternatif K. Ya, misalnya kalau P1 berarti kan ini matriks probabilitas transisi untuk alternatif 1.
Kalau 2 ya untuk yang kedua, karena kita cuma punya 2 tadi ya. Lalu matriks RK itu menunjukkan matriks penerimaan untuk alternatif K. Ya, matriks penerimaan tadi untuk masing-masing masing-masing keputusan ya, alternatif. Nah, ini kita punya matriksnya tadi ya, yang sudah kita ketahui. Kita punya matriks probabilitas pada saat keputusan 1 atau alternatif 1 dan punya matriks penerimaan pada saat K-nya sama dengan 1. Ini pada saat 2. Jadi model pemrograman dinamis untuk masalah petani tadi, kita punya M, di mana M adalah jumlah status pada tiap tahap. Tahap di sini adalah tahun, ya. Jadi pada sampai berapa tahun dia nanti akan berhenti. Kita punya FNI, itu adalah ekspektasi penerimaan optimal dari tahap N plus 1 sampai ke N besar ini. Diberikan I adalah status sistem pada awal tahun. Jadi kalau pada awal tahun kondisinya tanahnya 1, misalnya tadi baik, lalu ekspektasinya sebesar apa, lalu ekspektasi berikutnya jika statusnya saat ini 2, dan seterusnya, tergantung dari berapa status yang diberikan. Ya, kita punya persamaan rekursif mundur ya, Fn dan Fn plus 1. Di sini kita ingin melihat nilai maksimum dari probabilitas transisi tadi, probabilitas transisi dikalikan dengan jumlah penerimaan ditambah dengan nilai yang optimal, ekspektasi optimal tadi dari Fn ini ya. Jadi berapa besar nilai penerimaan yang akan bisa kita dapatkan jika kita mengambil keputusan 1. Misalnya jika kita tidak melakukan pemupukan pada tahun ini, berapa nilai yang bisa kita terima jika status sekarang itu 1, lalu untuk status berikutnya itu 2 ataupun 3 ya. Seberapa besar yang bisa kita terima dari harapan untuk apa itu tadi, apa maksudnya, dari nilai ekspektasi tadi ya. Misalnya dengan Fn, N besar ya, N besar plus 1 untuk J itu sama dengan 0 untuk semua J. Oke, penerimaan kumulatif, nilai ini tadi, RIJK dan Fn plus 1J itu dihasilkan dari pencapaian status J pada tahap N plus 1 dari status I pada tahap N terjadi dengan probabilitas PIJK. Oke, kita punya PIK itu adalah ekspektasi penerimaan jika dilakukan tindakan K dan diberikan bahwa sistem berada pada status I. Ya, ini VIK rumusannya itu adalah jumlah dari probabilitas pada saat status kita I, status saat ini I, status berikutnya J pada keputusan K. Dikali ini adalah penerimaan tadi ya, penerimaan pada saat status I, saat ini I, status berikutnya J pada alternatif ke K. Ya, jadi rekursifnya jadi seperti ini. Untuk N, I maksimum dari nilai VIK tadi. FNI itu maksimum dari nilai VIK ditambahkan dengan jumlah sebelumnya. Ya, ini ilustrasi untuk perhitungan nilai VIK. Misalnya K sama dengan 1. Ini tadi adalah keputusan kita pada saat K sama dengan 1. Jadi kita tadi punya VIK saat berarti di sini V11 sama dengan V11, kita tadi punya I-nya 3 ya. Berarti J-nya juga 3. Di V11, K-nya 1, R11, 1 ditambah V12, 1, R12, 1 tambah V131, R131. Ya. Itu untuk perhitungan P1 ya. Nilai ini dari mana? Ini tadi kita punya matriks P tadi. P tadi berarti kan 0,2, 0,5, 0,3, 0, 0, 0,5, 0, 0,5, 0. Dan kita punya matriks R1 tadi ya. Berarti kan 7, 6, 3, 0, 5, 1, 0, 0, negatif 1. Ya, jadi untuk V1 sama dengan sigma dari K sama dengan 1 sampai K besar tadi. Berapa jumlah K kita? Itu untuk PIJK
dikali RIJK. Ya, berarti kalau untuk 1, ini kan P11K, P11K, ini 1 ya. Berarti kan ini P11, dikali R11 ini. Tambah P12-nya ini 0,5 dikali 6. 0,3 dikali 3. Hasilnya 5,3. Untuk V2-nya, untuk K sama dengan 1 sama ya. Tinggal 0 kali 0 berarti kan disesuaikan dengan I dan J-nya. Hasilnya 3, untuk V3-nya itu negatif 1. Ya, itu adalah ekspektasi penerimaan jika dilakukan tindakan K tadi. Misalnya tindakan 1 tadi tidak dilakukan pemupukan ya. Jadi ekspektasi penerimaan jika kita tidak melakukan pemupukan pada pada saat status kita 1 itu sebesar 5,3. Jika status kita 2, 3, dan status kita 3 itu negatif 1 ya. Negatif 1 kan berarti sudah nilai statusnya 3, kondisi tanahnya jelek tadi ya. Kondisi tanahnya jelek, lalu tidak dilakukan pemupukan, otomatis tidak ada bukan tidak ada, nilai ekspektasi penerimaannya akan berkurang ya. Jadi, kalau di sini yang V1 berarti sudah kondisinya bagus, kita tidak perlu melakukan, maka ekspektasi penerimaannya masih akan bernilai tinggi seperti itu. Ya, ini contoh untuk matriks penerimaan untuk dua kebijakan. Tadi kita sudah punya P1, R1, P2, R2 dengan horizon waktunya N-nya itu sama dengan 3 tahun. Ya, jadi kita ingin melihat sebesar apa ekspektasi penerimaan kita jika sampai di tahun ke-3 ya. Oke, di sini K sama dengan 1 menunjukkan tidak melakukan pemupukan, dan K sama dengan 2 menunjukkan melakukan pemupukan. Jadi nilai VIK-nya tadi kita punya 5,3, 5,7, 3, 3,1, seterusnya. Nilai ini nanti silakan coba dicari ya dari matriks ini. Kan tadi kita sudah punya rumusannya. Tadi untuk nilai VIK berarti untuk V12 sama dengan P11, P112, R112 ditambah P122, R122 ditambah P132, R132. Nilai-nilai ini disesuaikan pada langkah kedua tadi, pada keputusan kedua. Nah, nilainya disesuaikan, berarti kan 0,3 kali 6, 0,6 kali 5, 0,1 kali negatif 1, dan seterusnya ya. Itu untuk nilai V2 ya. Ini masing-masing nilainya. Jadi kita punya nilai ekspektasi tadi ya. Ekspektasi penerimaan jika kita melakukan tindakan 2, yaitu melakukan pemupukan. Jadi jika status kita saat ini itu baik tadi ya, ini 1 baik, kondisi tanah kita itu baik sekarang, maka ekspektasi penerimaan kita jika dilakukan pemupukan itu sebesar 4,7. Lalu jika kondisinya cukup, ekspektasi melakukan pemupukan itu sebesar 3,1 dan seterusnya. Oke, kita berangkat dari tahap 3 karena kita punya persamaan tadi rekursif mundur ya. Rekursif mundur kita tadi punya N, horizonnya tadi itu sama 3 tahun. Jadi kita bergerak dari N sama dengan 3. Kita punya I di sini yang diketahui. I ini tadi adalah status kita dan kita punya ekspektasinya. Ya. Jadi jika status kita saat ini itu adalah 1, lalu yang tindakan yang kita ambil itu atau keputusan yang kita ambil itu adalah 1, maka nilai ekspektasinya adalah sebesar 5,3. Lalu jika saat ini itu 1, berarti kondisi tanahnya tadi baik, lalu keputusan yang kita ambil untuk tahun ketiga ini kita melakukan pemupukan, maka ekspektasinya sebesar 4,7. Dari kedua ini kita cari yang paling maksimum ya, cari yang paling maksimum, yang paling optimal. Tadi sesuai dengan rumusan sebelumnya, ini maksimum dari VIK, kita peroleh nilainya 5,3 dengan melakukan tindakan atau K-nya tadi adalah 1.
Lalu kita lanjut ke I sama dengan 2, karena tadi kita punya 3 status, berarti ketiga-tiganya kita lakukan perhitungan untuk ekspektasinya. Jika status kita itu sekarang cukup, tanahnya, kondisi tanahnya cukup. Jika kita tidak melakukan pemupukan, ini tadi tidak memupuk gitu ya. Ini pemupukan. Jika kita tidak memupuk, maka ekspektasinya 3, tapi jika kita melakukan pemupukan, ekspektasinya sebesar 3,1. Dan cara yang paling maksimum 3,1 yang diberikan oleh K-nya 2, dan seterusnya untuk status sama dengan 3. Oke, lalu kita punya tahap N sama dengan 2, ya, tahun kedua. Sekarang kita berangkat ke tahun kedua. Ya, diingat lagi untuk pemrograman dinamis kemarin ya, kita sini punya status, di sini kita punya, kalau di pemrograman dinamis di sini kita adalah variabel keputusannya ya, variabel keputusan. Dan di sini kita juga bicara tentang keputusan, cuma kita punya nilai ekspektasinya terhadap keputusan 1 ataupun terhadap keputusan 2. Ya. Tadi kita sudah punya, ya ini, rumusannya itu mencari nilai maksimum dari ekspektasi penerimaan pada tahap sebelumnya, kita jumlahkan dengan ekspektasi penerimaan pada saat tahap N+1 yang optimal tadi. Ya, yang tadi kita sudah peroleh nilai dari tahap sebelumnya yang optimal. Nah, ini nilainya ya, 5,3, 3,1, 0,4. Oke, jadi pada saat tahap N sama dengan 2, ini tadi VIK tambah VIJK Fn+1J ya. Oke, yang tadi VIK-nya kita punya 5,3 ya. Pada saat tahap sebelumnya tadi nilainya 5,3, kita tambahkan dengan ini tadi kita punya matriks probabilitas transisi. Nih, 0,2 untuk P11, 0,2 kita kali dengan 5,3 karena tadi sebelumnya 5,3 ya. Ini. Lalu kita tambahkan dengan 0,5, ini P12 kali V21. Lalu ini V13, ini V131. Ya, ini tadi. Aduh, sebentar. Ya, nih kita jumlahkan hasilnya 8,03. Ini untuk K-nya sama dengan 1. Lalu untuk K sama dengan 2, tinggal kita ganti dari nilai V-nya tadi ya. Tadi kan sudah kita peroleh ini 4,7. Ya, untuk sebelumnya 4,7 kita tambah dengan ini pada saat matriks P2 tadi. Ini. Pada saat K-nya sama dengan 2. Jadi kan yang di atas ini adalah K. Ya, kita kalikan ini tadi nilai yang optimalnya tadi pada sebelumnya F pada saat I1, yang optimal pada saat 1, yang optimal pada saat 2, yang optimal pada saat 3. Ya, pada saat I-nya 1, I-nya 2, dan I-nya 3. Kita jumlahkan, kita peroleh 8,19. Kita lihat nilai maksimum 8,19 ya, untuk nilai F-nya diberikan oleh nilai K-nya tadi atau keputusannya tadi itu adalah 2. Dan perhitungan yang sama untuk status atau I yang lainnya, untuk status 2 ataupun status 3. 5,75 dan 5,61, yang maksimum 5,61 diberikan oleh 2, negatif 0,6 dan 2,13. Oke, lalu kita masuk ke yang sama dengan 1. Ya, sama lagi ini untuk rumusannya. Jadi ini kita punya VIK tadi sama dengan ini 5,3. Ini V11 ya. V21 itu 3, V31 itu negatif 1. Lalu sini kita punya V12 4,7, V22 3,1, V32 0,4.
Ya, nih ya nilainya VIK tadi. Oke, kita kalikan lagi dengan VIK FN ini N+1 ya. Ya, berarti ini 5,3 ditambah ini tadi pada matriks P2. Matriks P2 ya, 0,3. Sorry, matriks P1. Untuk K sama dengan 1. Ini K sama dengan 1. Ini K sama dengan 2. 0,2, 0,5, 0,3. Ya, 0,2, 0,5, 0,3. Nilai ini 8,19, 561,213 ini nilai yang optimal sebelumnya. 8,19, 5,61 dan 2,13 ya, dikalikan hasilnya 10,38 untuk K sama dengan 1. Lalu untuk K sama dengan 2-nya diganti nilai PI-nya dan juga nilai PIJ-nya, matriks probabilitas transisinya. Dan dijumlahkan hasilnya 10,74. Kita bandingkan ya, kita cari nilai yang maksimum yaitu 10,74 yang diberikan oleh keputusan 2. Nah, itu untuk status I sama 1. Status I sama dengan 2 sama ya, perhitungannya itu hasilnya 6,87 dan 7,92. Ini yang optimum. Dan juga untuk status I sama dengan 3. Oke, jadi sehingga kita peroleh solusi optimalnya untuk tahun pertama. Tani melakukan pemupukan tanpa melihat status sistem. Lihat di sini. Di sini nilai keputusan yang kita peroleh yang optimal itu adalah 2 ya, di mana 2 tadi adalah kita melakukan pemupukan ya, tanpa melihat status sistem. Jadi status manapun bisa kita lakukan keputusan 2. Lalu pada tahun kedua, petani melakukan pemupukan tanpa melihat status sistem. Terlihat lagi di tahap 2, ya masih diberikan K-nya tadi sama dengan 2 untuk semua status. Lalu kita lihat pada saat tahun ketiga tadi ya, N sama dengan 3, petani melakukan pemupukan jika sistem dalam status 2 atau 3. Jika sistem dalam status 1 tidak dilakukan pemupukan. Terlihat tadi di tabel yang sudah kita cari, di sini K-nya sama dengan 1 jika status kita adalah 1. Lalu jika keputusan kita 2, maka jika status kita itu adalah 2 dan 3. Ya. Dengan ekspektasinya ya untuk F1, ekspektasi 1 jika status kita 1, ya jika status kita tadi adalah kondisinya itu baik, itu sebesar 10,74. Ini 10,74. Jika kondisi kita cukup, ya ekspektasi kita 7,92 dan jika status kita jelek, ya nilainya itu 4,23. Nah, itu untuk mencari nilai ekspektasi jika diketahui di sini tadi status dan keputusan kebijakan yang kita tetapkan. Tadi kita punya 2 kebijakan. 2 kebijakan, yang pertama tidak melakukan pemupukan, dan yang kedua kita melakukan pemupukan. Ya. Jadi ada beberapa catatan tentang model pemrogram dinamis tahap terbatas. Ini kan tadi kan yang baru saja saya jelaskan itu merupakan tahap terbatas karena ya tadi kita ingin melihat sampai horizon waktunya itu N sama dengan 3 tahun. Jadi kan terbatas, kita ingin melihat sampai ke tahun ketiga itu seperti apa kebijakan yang akan kita ambil ya. Nah, jadi probabilitas dan fungsi penerimaan transisi itu tidak sama untuk setiap tahunnya. Dan penerapan faktor diskon untuk memperoleh nilai sekarang dari ekspektasi penerimaan total. Oke, lalu probabilitas dan penerimaan transisi tidak sama setiap tahun ya. Jadi kan ini tidak sama setiap tahun. Oke, kita masuk yang pertama. Kita punya persamaan rekursif pada programan dinamis. Sekarang kita berubah menjadi, kalau tadi nilai ini tidak ada ya, nilai N ini. Sekarang kita tambahkan nilai N di sini ya. Untuk tahun-tahun yang kita
ingin cari ya. Lalu untuk maksimumnya, di sini juga masih sama ya untuk penjumlahannya, tinggal kita tambahkan notasi N di sini ya, di atas. Untuk N-nya 1, 2, sampai N-1. Nilai ekspektasinya pun masih sama, kita tambahkan notasi N di sini untuk ekspektasi pada saat status 1, pada saat langkah, bukan langkah, pada saat keputusan K, dan tahun ke N. Ya, di sini ada faktor diskon jika angkanya itu kurang dari 1. Faktor diskon per tahun sedemikian rupa hingga T rupiah itu setahun dari sekarang memiliki nilai sekarang atau present value. Ya, fungsi rekursifnya tadi ini kan berarti pada tiap tahun itu tidak akan sama ya. Sini pada transisinya itu tidak akan sama untuk setiap tahun. Tadi kita sudah bahas yang tadi. Ya, ini kita punya dua tadi ya, kita punya yang terbatas dan terbatas. Yang terbatas yang tadi masalah petani ya, sampai kita tetapkan N yang sama dengan 3. Sekarang kita masuk ke yang tak terbatas ya, model tahap tak terbatas. Jadi di sini ada metode enumerasi lengkap, ya, mengevaluasi semua kebijakan stasioner yang mungkin dari masalah keputusan dan juga metode iterasi kebijakan. Ya, untuk yang pertama, untuk metode enumerasi lengkap, sini misalkan keputusan, masalah keputusan mempunyai S kebijakan stasioner. Kita punya, balik lagi, kita punya matriks P, matriks probabilitas transisi, dan matriks R, matriks penerimaan transisi, dengan kebijakan S, ya, kebijakan S di sini. Dengan S itu adalah status kita 1, 2, sampai ke jumlah statusnya, itu M. Langkah pertama kita hitung ekspektasinya tadi untuk VIS ya. Kita hitung ekspektasi penerimaan satu langkah atau satu periode dari kebijakan S sudah kita diberikan status I itu adalah 1, 2, sampai M. Lalu selanjutnya kita hitung V ya. VS probabilitas stasioner jangka panjang atau probabilitas steady state-nya kemarin ya. Kita sudah bahas tentang steady state dari probabilitas transisi PS tadi ini yang berasosiasi dengan kebijakan S. Ya, ini rumusan yang akan kita gunakan untuk menghitung probabilitasnya tadi. Nilai P tadi di sini, PS ya pada saat kebijakan S dan matriks probabilitas transisinya. Yaitu sama dengan PS. Dan jumlah dari V tadi ini, probabilitas stasioner tadi, itu akan sama dengan 1. Ya, jadi kita punya 1 sampai ke M, tergantung status yang kita punya nanti. Lalu kita hitung nilai ekspektasinya, ekspektasi penerimaan dari kebijakan S per langkah transisi. Dengan rumusannya adalah kita kalikan nilai VI pada kebijakan S, kali V, ini ekspektasi penerimaan tadi ya. Ekspektasi penerimaan satu langkah tadi. Langkah keempat, kita tentukan kebijakan optimal. Kita tentukan dengan mencari nilai yang paling maksimum untuk nilai ekspektasinya. Ya, misal di sini contoh, kita punya masalah kebun dengan 8 kebijakan stasioner. Ya, kita punya 8 kebijakan. Di sini kita definisikan 1, 2, dan seterusnya sampai ke 8. Kalau tadi kita ada contohnya 1, 2 ya, tidak melakukan atau melakukan. Di sini kita punya 8 ya, di mana pertama itu tidak melakukan, ya, tidak melakukan sama sekali. Yang kedua kita lakukan tanpa memandang status. Jadi seperti apapun status kita tadi, kondisi tanah kita tadi, ya, kita tetap melakukan pemungutan. Untuk kondisi ketiga, kebijakan ketiga, kita lakukan jika statusnya 1, 4 lakukan jika statusnya 2, 5 kita lakukan jika status 3, 6 jika status 1 atau 2 kita lakukan, 1 atau 3 kita lakukan, dan 1 atau 2 atau 3 juga kita lakukan. Ya, ini kita punya matriks probabilitas transisinya ya, dan matriks penerimaan. Kita punya P1 sampai P8. Ya, dan juga R1 sampai R8.
Oke, lalu kita masuk ke perhitungan ya. Perhitungan fee. Tadi kita punya rumusannya untuk mencari ekspektasi, ya, ekspektasi penerimaan pada masing-masing kebijakan. Jadi pada S-nya sama dengan 1, pada saat kebijakan satu tadi adalah tidak melakukan apa-apa ya. Untuk I1 dia nilainya 5,3. Untuk status 2 atau tanahnya tadi cukup, ya kita lakukan nilai perhitungan dengan memperoleh nilai 3 dan ini negatif 1. Ini sama yang tadi ya di kita ya ini ya 5, 3, negatif 1 untuk kondisi kebijakan 1. Ya, untuk 2 nilainya 4,7, 3,1 dan seterusnya. Nah, untuk seterusnya kita lakukan perhitungan yang sama dengan matriks probabilitas transisi yang sudah kita ketahui dan matriks penyamaan yang kita ketahui. Rumusannya tadi masih sama, jadi di sini ya. VIK berarti contoh misal untuk V3, misal kita V3 berarti kan V3 V13 salah nih. V13 berarti kan ekspektasi pada saat status 1 pada kebijakan 3 itu sama dengan V1 V11 R113 tambah V123 R123 ditambah V13 R133. Ya, nanti tinggal dikalikan dari nilai-nilai matriks yang diketahui tadi sini untuk P3 dan ini R3. Oke, sudah diperoleh masing-masing nilainya untuk V-nya ya. VIS. Jadi untuk misalnya kalau ini kan berarti adalah V15 ini berarti V27. Ya, tergantung dari status dan kebijakannya. Lalu kita hitung untuk probabilitas stasioner. Kita ambil salah satu contoh ya, Jadi untuk S sama dengan 2. Tadi kita punya ya ini ya, kita punya ini tadi. Untuk S sama dengan 2. S sama dengan 2, berarti kita punya rumusan di sini 0,3 ini adalah P11 I1 ditambah P21 I2 tambah P31 I3 sama dengan P1. Ya, dan seterusnya ya, disesuaikan dengan dari nilai matriksnya. Kalau 2 kan berarti kita gunakan matriks di sini. 3, 0,1, 0,5. 0,3, 0,1, 0,05. Yang tadinya baris sekarang jadi kolom ya, transpose. Ini untuk S1, bukan sorry, I1, ini untuk I2 dan ini untuk I3. Ya, dan satu lagi tadi ini ya, penjumlahan dari nilai P-nya tadi P1, P2, P3 sama dengan 1. Ya, ini lagi-lagi kita cari untuk masing-masing nilai P-nya tadi P1, P2, P3. Kemarin sudah saya jelaskan, kita cari dengan sistem linear ya, sistem linear untuk masing-masing nilai variabel yang ingin kita ketahui. Ya, sudah kita peroleh nilai masing-masingnya. Di sini untuk P1 kuadrat, bukan P1 kuadrat 2, P1 saat K-nya sama dengan 2. Bukan K, ini S ya, S2. Karena kita tadi bicara tentang S2 tadi adalah ini kita lakukan tanpa memandang status. Ya, tanpa memandang status itu 6/59. Lalu pada saat statusnya 2, 31/59 dan 22/59. Nah, untuk mencari nilai ekspektasi penerimaan tahunnya, di sini kita punya tadi P1 ini
V1 ya. V1, 2, ini V2, 2, 2, V2, 2, ini V3, ini V3, 2 ya. Nilainya tadi ini. Ini untuk VIS-nya berarti ini V1, 2, V2, 2, dan V3, 2. Karena kita cuma membahas di kebijakan 2 ya. Kita ambil contohnya saja kebijakan 2. Kita kalikan dengan nilai P-nya tadi ya, dari nilai probabilitas stasionernya. Ini. Sehingga kita peroleh di sini ini tadi ekspektasi penerimaan untuk penerimaan pada tahun pada ekspektasi penerimaan tahunan jika kebijakan yang kita ambil itu adalah 2 ya, itu E2 sama dengan 2,256 ya. Ini dari semua perhitungannya ya, dari semua perhitungan. Dengan langkah yang sama, kita cari nilai masing-masing P-nya tadi, dan kita cari nilai ekspektasi tahunannya. Jika S-nya tadi 1 atau kebijakan 1 tadi, maka ekspektasinya negatif 1. Jika 2, 2,256, 3, 0,4, dan seterusnya ya. Nanti ini bisa dicoba mencari nilai masing-masing ekspektasinya. Lalu kita lanjut ke langkah tadi langkah 1 sudah kita hitung ekspektasinya tadi ya, VIS-nya tadi. Ini langkah 1. Langkah 1. Lalu kita masuk ke langkah kedua, kita hitung nilai probabilitas stasionernya. Ini langkah 2. Langkah 2. Lalu kita masuk ke langkah 3. Langkah 3 kita hitung ekspektasi penerimaan ya untuk masing-masing S ya. Masing-masing kebijakan. Ya, ini langkah 3, kita hitung ekspektasi penerimaan tahunan. Langkah 3, ini langkah 3 ya, ini langkah 3 juga untuk setiap F sama dengan 1 sampai 8. Oke, lalu langkah keempat, kita cari nilai yang paling optimal. Kita cari nilai maksimum dari ekspektasinya tadi ya. Setelah kita lihat tadi, ini langkah 3 dan 4. Kita cari yang paling maksimum. Kita lihat dari nilai ekspektasinya yang paling maksimum adalah 2,256 pada saat yang kita pilih itu adalah kebijakan 2. Kebijakan 2 tadi adalah ini ya, kita lakukan penunjukan tanpa memandang status. Ya, mungkin itu saja ya untuk hari ini. Saya ada kegiatan lain ya. Mohon maaf sekali, harusnya saya bisa menghabiskan materinya ya. Ya, separuh lagi nih. Jadi sampai di ya tadi tak terbatas ya, sudah tak terbatas. Sebentar kita review kembali. Ya tadi contoh di sini ada masalah pengambilan keputusan ya. Jika keputusan kita diberikan 2 kebijakan ya dengan status yang kita ketahui ya, seperti apa, kita punya matriks probabilitas transisi dan punya matriks penerimaan transisi. Lalu kita masuk ke masalah keputusan dengan tahap terbatas dan tak terbatas. Tadi baru sampai tahap terbatas tadi ya, yang N sama dengan 3 tahun. Itu contoh tahap terbatas. Lalu juga pemrograman dinamis tahap terbatas ya. Jadi kita perlu diingat kembali ya dalam perhitungan dengan pemrograman dinamis. Nah, ini contohnya tadi jika kita punya 2 alternatif ya, 2 kebijakan dengan pemrograman dinamis, kita lakukan dengan rekursif mundur tadi ya. Ini kita punya horizon waktunya 3 tahun. Ya, ini untuk masing-masing tahap kita lihat nilai yang paling optimal. Sehingga nanti dari masing-masing tahap tadi bisa kita tetapkan keputusan apa yang harus kita ambil.
dan kita peroleh nilai ekspektasi penerimaan dari masing-masing status selama 3 tahun ya, karena tadi sudah kita tetapkan N-nya sama dengan 3. Oke, lalu kita punya masalah yang tahap terbatas tadi ya, masalah tahap terbatas. Dan jika kita punya probabilitasnya tadi itu tidak sama setiap tahunnya, tidak sama setiap tahun. Ya, ini contoh yang tak terbatas ya. Kita punya enumerasi lengkap dan metode literasi kebijakan. Nah, ini yang barusan, yang terakhir tadi kita bahas itu tentang enumerasi lengkap ya. Kita punya masa keputusan jika mempunyai kebijakan S-nya itu stasioner ya. Jadi tadi ada beberapa langkah ya, ada 4 langkah. Diketahui di awal kita punya matriks probabilitas transisi dan juga matriks penerimaan transisinya. Ya, langkah pertama kita hitung ekspektasi penerimaan satu langkah, lalu lanjut ke probabilitas stasioner, dan kita lihat nilai ekspektasi ya, nilai ekspektasi dari semua kebijakan yang telah ditetapkan tadi. Lalu kita pilih nilai ekspektasi yang paling maksimum. Itu adalah kebijakan optimal yang kita pilih. Ya, tadi dicontoh ya, contoh sudah kita lihat bersama, ada 8 kebijakan dengan masing-masing penjelasan di sini, dan masing-masing nilai matriksnya juga sudah diberikan. Tinggal kita ikuti dari setiap langkah ya, untuk mencari kebijakan yang paling optimal ya. Pertama kita cari untuk setiap status dan setiap kebijakan kita itu ekspektasinya ya. Lalu kita lihat lagi nilai dari probabilitas stasionernya, dan untuk mencari ekspektasi penerimaan tahunan. Jadi kita ambil contoh tadi pada saat S-nya itu sama dengan 2 ya. S sama dengan 2 tadi itu adalah ini ya, lakukan tanpa memandang status. Kita cari nilainya untuk semua status dan kita peroleh paling maksimum adalah di kebijakan kedua ya. Sebentar. Ya, mungkin cukup sampai situ dulu ya untuk hari ini materinya. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Nanti mungkin saya minta bantu ketua kelas, kita cari waktu satu lagi ya, sebelum kan minggu depan sudah libur kan, di hari Rabu sudah libur. Jadi kalau bisa ya untuk mengganti di jadwal minggu depan. Oke, nanti tolong ketua kelas didiskusikan dengan teman-teman sekelas ya. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk hari ini.